Kita semua pasti udah tahu dong kalau Indonesia itu menganut prinsip bebas aktif pada politik luar negerinya. Masih pada inget gak nih? Kalau udah lupa, sini aku ingetin lagi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 Pasal 3 tentang hubungan luar negeri, yang dimaksud dengan politik bebas aktif adalah politik luar negeri yang pada hakikatnya bukan merupakan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan baik itu sikap maupun kebijaksanaan terhadap suatu permasalahan internasional dan tidak mengikatkan secara a priori pada satu kekuatan dunia, serta berperan aktif dalam pemberian sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya demi terwujudnya suatu ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, salah satu pelaksanaan dari politik bebas aktif adalah dengan berpartisipasinya Indonesia pada gerakan non-blok. Sebenarnya apa sih gerakan non-blok itu? Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang peran Indonesia dalam gerakan non-blok atau biasa disebut dengan GNB, kita harus tahu dulu dong apa itu GNB. Berikut adalah sekilas penjelasan mengenai gerakan non-blok. Jadi, Gerakan Non-Blok atau GNB adalah organisasi internasional yang didedikasikan untuk mewakili kepentingan dan aspirasi negara berkembang. GNB ini juga dapat diartikan sebagai jalan ketiga bagi pihak yang tidak ingin berpihak, baik itu blok barat ataupun blok timur, selama Perang Dingin berlangsung. Organisasi ini dibuat semata-mata untuk menjaga perdamaian yang ada di dunia. Tujuan dari GNB ini? Nah, sejatinya tujuan dari GNB ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada bagian ke dalam yaitu internal dan bagian keluar yang biasa disebut juga dengan eksternal. Tujuan internal dibangunnya GNB ini adalah mengusahakan kemajuan ekonomi, sosial, dan politik dari negara-negara anggota GNB. Kemudian tujuan eksternal dari GNB ini adalah meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Selain sebagai sebuah gerakan, GNB juga mempunyai prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh para anggotanya loh. Kira-kira apa aja sih isi dari prinsip-prinsip GNB tersebut? Yuk kita cari tahu. Jadi, prinsip dari GNB itu ada 5. Yang pertama yaitu saling menghormati integritas teritorial atau batas wilayah kedaulatan antar negara. Yang kedua, adanya perjanjian non-agresi. Non-agresi yang dimaksud adalah tidak secara tiba-tiba sebuah negara menyerang negara anggota maupun negara yang di luar anggota dari GNB tanpa adanya deklarasi. Yang ketiga, yaitu tidak mengintervensi urusan dalam negeri negara lain kecuali jika diminta oleh negara yang bersangkutan. Yang keempat, kesetaraan dan keuntungan bersama. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu menjaga perdamaian antar anggota maupun dunia. Yang selanjutnya adalah peran Indonesia. Ternyata banyak banget loh peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Kalian udah pada tahu belum? Kalau belum, yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, yang pertama adalah Indonesia sebagai pelopor dari gerakan non-blok. Presiden Soekarno pun memiliki peran sebagai tokoh dalam berdirinya gerakan non-blok dan beberapa tokoh-tokoh dunia lainnya. Terdapat 25 negara yang ikut mempelopori berdirinya gerakan non-blok yang pada saat itu hadir dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT-1 di Biograd, Yugoslavia pada tanggal 1 sampai 6 September 1961. Nah, yang kedua adalah menjadi tuan rumah dari konferensi Asia Afrika. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa awal mula tercetusnya ide untuk membentuk gerakan non-blok yaitu berasal dari konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955. Pada saat itu, ada beberapa negara yang memilih untuk memihak kedua blok serta menyatakan keinginannya untuk bersikap netral terhadap kedua blok tersebut. Yang ketiga yaitu Indonesia memiliki prinsip yang sama seperti GNB. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia sangat menentang kejahatan internasional, terutama penjajahan. Perdamaian tersebut dijunjung dan diaplikasikan pada politik luar negeri yang bebas aktif di Indonesia.
Politik tersebut ternyata sejalan dengan prinsip dari GNB, sehingga GNB tersebut menempati posisi yang khusus dalam politik luar negeri di Indonesia. Indonesia sebagai ketua sekaligus penyelenggara KTT GNB yang ke-10. KTT GNB yang ke-10 diadakan pada tanggal 1 sampai 7 September 1992 yang diadakan di Kota Bogor dan Jakarta. Pada saat itu pun Soekarno menjadi ketua GNB-nya loh. Selain itu, Indonesia menjadi perintis dibukanya kembali dialog antara pihak utara dan pihak selatan, yakni dialog untuk memperkuat hubungan negara-negara berkembang, yaitu pihak selatan, terhadap negara-negara yang maju, yaitu pihak utara. 5. Indonesia menjadi jajaran negara pengundang pertama pada KTT GNB. Indonesia adalah salah satu negara yang menjadi pengundang pertama pada KTT GNB. Hal ini dikarenakan Indonesia adalah salah satu pendiri dari KTT GNB serta memiliki peran yang cukup besar dalam mengundang serta mengajak negara lainnya untuk ikut bergabung dalam KTT. 6. Indonesia berperan dalam meredakan konflik internasional. Indonesia memiliki peran dalam meredakan ketegangan yang pernah terjadi di kawasan bekas Yugoslavia pada tahun 1991. Yang ketujuh, membantu penyelesaian masalah utang luar negeri negara berkembang. Melalui kedudukan yang dimiliki oleh Indonesia dalam GNB, Indonesia berupaya membantu menyelesaikan masalah utang luar negeri yang dialami oleh negara berkembang dan miskin secara terpadu, berkesinambungan serta secara komprehensif. Yang ke-8, mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB. Indonesia bekerjasama dengan Brunei Darussalam bersama-sama mendirikan Pusat Kerjasama Teknik Selatan GNB yang ada di Jakarta guna memperkuat hubungan antar negara anggota GNB. Program tersebut memiliki fokus untuk menghetas kemiskinan serta memajukan usaha kecil serta menengah serta menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ke-9, aktif mengupayakan perdamaian dunia. Indonesia secara aktif mengupayakan perdamaian dunia dalam KTT 10 GNB. Lalu lahirlah Jakarta Message atau Pesan Jakarta. Sejumlah pokok pesan Jakarta di antara lainnya mendukung Palestina, meminta diskriminasi rasial yang terjadi di Afrika Selatan, dan diakhiri dengan adanya penolakan penggunaan senjata nuklir. Nah teman-teman, sekarang udah pada tahu dong gimana peran Indonesia pada GNB. Ternyata Indonesia memang sangat berpengaruh ya pada GNB ini. Tapi bukan cuma di GNB doang loh, ternyata Indonesia juga sangat berperan aktif pada organisasi-organisasi dunia lain kayak PBB, ASEAN, dan lain-lain. Dengan misi yang sama, yaitu mewujudkan perdamaian dunia. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Semoga penjelasan yang udah kami paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan.